Prestasi Jokowi di luar negeri sangat membanggakan. Dan kemarin pada waktu 1 tahun kerja Jokowi Ma'ruf Amin, nama Jokowi diabadikan dalam sebuah nama jalan di pusat kota di Abu Dhabi. Itu adalah bentuk apresiasi kerjasama antara Abu Dhabi dan Indonesia yang diberikan oleh Pangeran Abu Dhabi. Dan juga Jokowi pada tahun 2014 sampai dengan 2020 ini secara terus-menerus masuk daftar 500 tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Bayangkan, Jokowi selalu berada di tingkat di 20 besar tokoh muslim yang ada di dunia. Dan masih banyak lagi beragam penghargaan yang diberikan oleh Jokowi. Kemarin juga Jokowi dinobatkan sebagai pria yang paling dikagumi di dunia, yaitu Jokowi berada di urutan ke nomor 20. Bayangkan, Pak Jokowi bersanding dengan Lionel Messi, Barack Obama, Bill Gates, Cristiano Ronaldo. Wah, sungguh membanggakan sekali, bukan? Nah, tapi 3 hari yang lalu Rocky Gerung menyinggung tentang Habib Rizik, yaitu penjemputan Habib Rizik harus difasilitasi oleh pemerintahan Indonesia. Kalau misal pemerintahan menjemput Habib Rizik, maka kemungkinan wibawa pemerintah Indonesia pasti akan menurun, karena Presiden Jokowi di berbagai dunia sering mendapatkan berbagai macam penghargaan di dunia internasional. Tiba-tiba Rocky Gerung menyuruh pemerintahan untuk memfasilitasi Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia, sehingga kritikan yang dilontarkan kepada pemerintah kemungkinan hanya imajinasi saja. Jadi tidak perlu ditanggapi. Rocky Gerung mau ngomong apa terserah. Yang penting pemerintahan tetap bekerja dengan maksimal, dan kritikan-kritikan itu hanya sebagian dari demokrasi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak terima nama Jokowi jadi nama sebuah jalan di Abu Dhabi, Gatot Nurmantio dan Anies akan jemput Rizik Syihab. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian menyatakan akan tampak lucu ketika Habib Rizik Syihab tiba di Indonesia dan dijemput oleh Presidium Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia kami, Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Saya sudah bayangkan, tapi jadi tampak lucu. Selain lucu juga aneh. Tweetnya dalam akun Twitter seperti dilihat Sabtu 24 Oktober. Lanjutnya, ia menilai hal tersebut tidak mungkin terjadi sebab Anies yang merupakan gubernur akan mencoreng wibawanya dengan menjemput HRS. Saya berpikir, bagaimana mungkin seorang mantan Panglima TNI dan seorang gubernur DKI turun kelas jadi menjemput seorang yang pernah jadi pemberitaan media karena kasus cat yang melibatkan Firza di Polri, ujarnya. Hal tersebut dikatakan terkait pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang mengatakan pemerintah harus terlibat dalam pemulangan Rizik Syihab. Bahkan, Rocky membayangkan jika pemerintah tidak mengambil sikap menjemput Rizik, maka dia akan dijemput oleh Anies Baswedan dan Gatot Nurmantio. Bayangkan, Rizik Syihab itu turun di bandara, dijemput oleh Gatot, dijemput oleh Anies Baswedan. Kan itu seluruh konstruksinya persaingan politik itu berubah. Saya cuma bayangkan itu sebagai kondisionalitas, ujar Rocky. Nah, pemerintah harus menguji itu. Kalau dia cukup kuat, dia harus mengambil keputusan bahwa Rizik Syihab harus bahkan dijemput, karena nggak ada problem lagi dengan pemerintah Arab Saudi, tugasnya. Diketahui Presiden Joko Widodo kembali mendapat penghormatan dengan masuk ke dalam daftar 50 besar tokoh muslim berpengaruh di dunia. Dalam daftar yang dipublikasikan situs The Muslim 500 untuk edisi 2020, Jokowi berada di urutan ke-13, tepat di bawah Syekh Tamim bin Hamid Al Thani. Ini merupakan kali kelima beruntun bagi Presiden Jokowi berada di sampul 50 tokoh muslim dunia sejak dia menjabat pada 20 Oktober 2014. Selama tampil setidaknya dalam 6 edisi hingga 2020, Presiden berusia 58 tahun itu tidak pernah terlempar dari urutan 20 besar ketika pertama kali muncul dalam edisi 2014 sampai dengan 2015. Jokowi berada peringkat 11. Saat itu dia menang setelah meraih 55% suara. The Muslim 500 menuliskan sosoknya sebagai pemimpin pertama Indonesia yang bukan dari latar belakang militer atau dinasti politik.
Namanya mulai dikenal ketika menjabat sebagai wali kota Solo periode 2005 sampai dengan periode 2012. Saat itu, dia disebut gencar mempromosikan Solo sebagai pusat kultur Jawa. Dia juga dikenal karena membangun reputasi sebagai politisi yang bersih karena menghindari korupsi dan nepotisme yang dipandang menjangkiti para politisi. Kemudian karirnya mulai menanjak ketika berpasangan bersama Basuki Cahayapurnama. Jokowi mengambil kursi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Karir politiknya yang cemerlang membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai menunjuknya bertarung dalam konsentrasi orang nomor 1 Indonesia. Kemudian pada edisi 2016, dia masih berada di urutan ke-11 di bawah Amir Tabligh Jamaat Pakistan Haji Muhammad Abdul Wahab. Lalu dalam edisi setahun berselang, posisi turun 2 strip ke urutan 13 di bawah putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kemudian pada edisi 2018, posisinya kembali turun 3 tingkat ke posisi peringkat 16, masih tetap di bawah putra mahkota Abu Dhabi. Posisi Presiden Jokowi dalam daftar 50 besar tokoh muslim berpengaruh dunia tak berubah pada edisi tahun 2019 ini, sebelum menanjak ke urutan 13 untuk edisi tahun depan. Dalam pemberitaan untuk tahun depan, Jokowi disebutkan memenangkan Pilpres April 2019 bersama dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Ma'ruf Amin. Memulai publikasinya sejak 2009, The Muslim 500 memfokuskan nominasi pada pengaruh si tokoh baik terhadap dunia Islam maupun komunitas non-Islam. Adapun publikasi tersebut dibuat oleh Pusat Studi Islam Strategis Kerajaan Yordania bersama Prince Al-Walid bin Talal Center for Muslim Christian Understanding di Universitas Georgetown. Di dalam negeri, Presiden Jokowi tengah menuai kritik, salah satunya karena bersikeras untuk melanjutkan Pilkada serentak 2020. Kritikan tersebut diantaranya datang dari organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah, dan menilai Pilkada di tengah pandemi memiliki banyak sisi negatif. Kendati banjir kritikan terkait kebijakan-kebijakannya, nama Presiden Joko Widodo justru kian meroket di mata dunia. Dilansir dari Hops ID, jaringan suara.com, nama Jokowi masuk ke dalam deretan 20 besar tokoh paling dikagumi dunia. Pencapaian tersebut berdasarkan sebuah survei yang dirilis YouGov pada 25 September 2020 setelah melalui riset sejak bulan Januari-Maret 2020. Dari 20 tokoh tersebut, Jokowi bersaing dengan tokoh-tokoh dunia lainnya yang berasal dari beragam profesi, mulai dari pengusaha, politikus, hingga olahragawan. Di 20 besar teratas itu terdapat nama juru kampanye lingkungan Greta Thunberg, penyanyi pop Jennifer Lopez, Beyonce, and Shakira. Ada pula pesepak bola Cristiano Ronaldo yang bertengger di peringkat ke-6 serta Lionel Messi di peringkat 11. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berada di posisi pertama sebagai tokoh pria paling dikagumi, bergeser Bill Gates. Sedangkan istri Barack Obama, Michelle Obama, menjadi tetap bertahan dengan bertengger di puncak teratas sebagai wanita yang paling dikagumi di dunia versi YouGov.